Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan. Yang pertama berarti 4 bulan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, 4 bulan haram dinamakan. Kenapa 4 bulan ini dinamakan atau dijuluki dengan bulan haram? Datanglah para ulama berdasarkan kata Abu Bakar Ar-Razzaq. Apa kata beliau? Ramadan, Rajab, syahrul lizar'i, wa Sya'ban syahrul lisukya, wa Ramadan syahrul lilhisad. Rajab adalah bulan untuk menanam, sedangkan Sya'ban bulan untuk menjaga tanaman, memberikan pupuk dan menyiram, sukya. Dan Ramadan syahrul lil hisad, bulan untuk memanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man dakhala masjidana hadza yu'allimu khairan aw tu'allimuhu kal mujahidina fi sabilillah. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas rahmat, kasih sayang dan nikmat yang masih diberikan kepada kita bersama. Rahmat Allah tak pandang kasih, dan kasih sayang Allah terkhusus bagi mereka yang beriman. Maka oleh karena itu sepantasnya dan sepatutnya kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena sekarang ini kita dua-duanya mendapatkan rahmat Allah, juga kita dapatkan rahim Allah, juga kita dapati. Karena mohon maaf, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu berbeda. Walau memang sama-sama kasih sayang Allah, mohon maaf, ada yang terkadang dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak taat kepada Allah. Orang kafir non muslim tapi kehidupannya makmur, rezekinya melimpah dan lain sebagainya. Akhirnya terjadi tolak pikir dalam pikiran kita bahwa kita yang beriman, kita yang Islam bahkan taat kepada Allah, tapi rezeki pas-pasan diberikan oleh Allah. Maka disinilah
sifat keadilannya Allah. Walau terkadang secara logika kita memikirkan, mengambil kesimpulan bahwa Allah itu tidak adil. Bagaimana tidak adil? Kita sudah taat kepada Allah, kita sudah beriman kepada Allah, tapi kehidupan kita pas-pasan, tak senang hidup kita, tak makmur hidup kita. Ada orang yang tak beriman, tak taat kepada Allah, tapi rezekinya makmur dan kaya luar biasa. Disitulah terjadinya sifat keadilan Allah. Kenapa? Bagi yang tak taat, walau kana asiyan, walau kana kafiran, walau mereka dalam kondisi maksiat kepada Allah, atau mereka yang tak beriman, bukan Islam atau orang kafir, juga mendapatkan rahman Allah. Nikmat daripada Allah juga akan Allah berikan, tapi rahimnya Allah tidak mereka dapatkan. Kenapa? Karena rahimnya Allah la yahtassu liman yasha, terkhusus bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman dan mau beribadat kepada Allah. Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah bagi orang yang beriman, baik di dunia hingga di yaumil akhirat kelak nanti. Apa kasih sayangnya bagi kita yang beriman di yaumil akhirat nanti? Apa itu rahimnya Allah bagi kita pada hari kiamat nanti? Yaitu yadkhulul jannah khalidina fiha, kita akan dimasukkan oleh Allah dalam surga dan kekal di dalamnya. Nikmat yang diberikan oleh Allah di dunia ini itu tak akan kekal sementara, akan ada waktunya dia akan binasa dan sirna begitu saja. Tapi nikmat rahimnya Allah yang diberikan kepada kita nanti di yaumil akhirat, khalidin, kekal dalam surganya Allah. Maka oleh karena itu patut kita bersyukur kepada Allah. Islam kita ya Islam, beriman kita ya beriman, yakin kepada Allah. Beramal salih, taat iya. Kalau tak taat, tak beramal salih, tak mungkin kita hadir ke masjid. Tak mungkin ringannya tubuh kita duduk di majelis ilmu seperti ini. Itu bertanda kita semua orang-orang yang taat. Itu bertanda kita semua orang-orang yang salih. Maka kita dua-dua dapat. Rahman juga kita dapat, rahimnya Allah juga kita dapat, dua-duanya. Mudah-mudahan dengan duduknya kita dalam majelis ilmu sekarang dan seperti ini, kita ambil perantara. Nanti di yaumil akhirat kita juga akan dikumpulkan oleh Allah dalam Rauzatul Jannah, kebun-kebunnya surga. Sebagaimana kebunnya surga di dunia adalah majelis ilmu, maka duduknya kita, berkumpulnya kita, bersamanya kita dalam majelis ilmu, kita harapkan dikumpulkan juga oleh Allah bersama nanti di yaumil kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Berselawat kepada Rasulullah, kita pohonkan kepada Allah agar selamanya dan seterusnya tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lantunan atau melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baik hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah malam ini kalau tak salah malam kedua dari bulan Rajab. Bulan Rajab adalah termasuk salah satu bulan yang mulia dan bulan yang diagungkan oleh Allah. Atau dalam firman-Nya Allah, inna iddatash syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Ketika Allah ciptakan langit, ketika Allah ciptakan bumi, Allah bagi bulan itu menjadi 12 bulan. Dari 12 itu minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Sebagaimana dalam hadis Nabi juga, as-sanatu isna asyara syahran, kata Nabi.
Dalam setahun itu Allah bagi bulan itu menjadi 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan. Yang pertama, salah satu mutawaliyah, 3 bulan secara berurutan atau beriring-iring. Mana dia? Zulqaidah 1, wa Zulhijjah 2, wal Muharram, kata Nabi. 3 bulan ini berturut-turut, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. 3 ini adalah berturut-turut bulan Muharram. Wa Rajab mudarrul ladzi bainal Jumadi wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban itu ada di antara bulan Jumadil dan bulan Sya'ban. Berarti 4 bulan. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. 4 bulan haram dinamakan. Kenapa 4 bulan ini dinamakan atau dijuluki dengan bulan haram? Datanglah para ulama tafsir. Di antara alasan-alasan dinamakan dengan bulan haram, karena pada 4 bulan ini diharamkan oleh Allah untuk berperang. Karena pada bulan ini, 4 bulan ini diharamkan oleh Allah untuk berperang. Bahkan di antara para sahabat ada yang menamakan bulan Rajab ini dengan bulan Asam. Asammu, yang artinya tuli. Bahkan terkenal di daerah-daerah Arab, bulan Rajab itu nama lainnya dengan Asam, tuli. Kenapa tuli? Karena biasanya orang Arab selain 4 bulan ini berperang terus dulu. Ya, di masa para sahabat, di masa para Nabi, di selain 4 bulan ini berperang terus. Jadi di 4 bulan ini atau bahkan di salah satu yaitu bulan Rajab, tak pernah terdengar perperangan, kekacauan dan sebagainya. Maka dinamakan dengan bulan Asam, tuli, tak pernah terdengar suara senjata, suara kuda dan sebagainya. Maka 4 bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. 4 bulan ini adalah bulan yang diagungkan oleh Allah. Maka sepantasnya, kata Abu Bakar, seharusnya, senyumnya, bahkan sepantasnya kita itu memuliakan 4 bulan ini. Kita itu mengagungkan 4 bulan ini. Allah saja memuliakannya, Nabi saja memuliakannya, apalagi kita yang bukan apa-apanya. Maka sudah seharusnya, apalagi yang kita sekarang ini sudah berada di salah satu bulan yang 4 bulan ini. Maka cara memuliakannya, cara mengagungkannya banyak. Dengan cara melakukan ketaatan kepada Allah, apapun bentuk ketaatannya. Yang namanya ketaatan, yang namanya kebaikan, kita tingkatkan di 4 bulan ini. Karena berdasarkan kata Abu Bakar Ar-Razzaq, apa kata beliau? Ramadan, Rajab, syahrul lizar'i, wa Sya'ban syahrul lisukya, wa Ramadan syahrul lilhisad. Rajab adalah bulan untuk menanam, sedangkan Sya'ban bulan untuk menjaga tanaman, memberikan pupuk dan menyiram, sukya. Dan Ramadan syahrul lil hisad, bulan untuk memanen. Jadi 3 bulan. Dan sebagaimana kita bertani, ada 3 tahap. Tahap menanam, tahap menjaga, dan tahap memanen.
Di antara 3 tahap ini, yang paling berat, yang paling susah tahap pertama. Tahap ketika mula-mula kita menanam tanaman. Mulai dari mempersiapkan tanah, mulai dari membersihkan tanah, kemudian ditinggikan tanah, kemudian diambil pohon atau jenis yang ingin kita tanam ditanam. Jika pohonnya besar, perlu digali lubang yang begitu besar. Ini tahap yang sangat susah, tahap yang begitu besar, menguras tenaga. Namun setelahnya masuk ke tanam, menjaga tanaman. Tahap menjaga, memberikan pupuk, menyiram, dan bahkan menjaganya dari binatang-binatang. Kemudian yang enteng lagi, yang lebih mudah lagi, masa atau zaman ketika kita mengambil hasil atau memanen. Ini ibarat kata ulama antara bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Di antara 3 bulan ini, yang paling berat bagi kita adalah bulan Rajab. Kenapa? Karena di bulan Rajab ini kita melatih diri biar taat kepada Allah. Ketika di bulan Rajab ini kita tingkatkan kebaikan kita. Ketika di bulan Rajab ini kita latih diri untuk berpuasa. Berat rasanya. Apalagi kita yang tak pernah puasa sunnah Senin Kamis. Datangnya bulan Rajab langsung puasa. Yang tak lambung jadi lambung, terkejut perut kita. Mungkin kalau sudah terbiasa dengan puasa Senin Kamis, datangnya Rajab berpuasa, insya Allah aman, tak berat. Maka oleh karena itu, pergunakan bulan Rajab ini, agungkan bulan Rajab ini, muliakan bulan Rajab ini dengan ketaatan kita kepada Allah. Apa ketaatan yang perlu kita kerjakan di bulan Rajab ini? Salah satunya adalah dengan memperbanyak doa. Seperti yang dipraktekkan oleh Nabi kita ketika tiap kali datangnya atau bertemu bulan Rajab, Nabi kita selalu berdoa seperti yang dibaca oleh imam tadi. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan la minal faqidin. Ini doa yang selalu dipraktekkan oleh Nabi kita ketika datangnya bulan Rajab. Berdoa kepada Allah agar diberikan keberkatan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Apa keberkatannya? Berkat badan kita, berkat kesehatan kita, berkat rezeki kita. Bagaimana bentuk berkat badan? Perbanyak bersujud kepada Allah, perbanyak ibadat kepada Allah dengan badan kita. Apa ketaatan yang perlu kita lakukan dengan ruh kita? Perbanyak istighfar, berzikir kepada Allah, meminta ampun kepadanya. Dengan harta kita, perbanyak bersedekah, perbanyak berwakaf, membantu fakir miskin. Itulah keberkatan-keberkatan yang selalu diminta oleh Nabi kita ketika datangnya bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Dan Nabi kita meminta agar disampaikan oleh Allah di bulan Ramadan. Jadi di antara ketaatan dan kebaikan yang kita lakukan untuk mengagungkan bulan Rajab adalah dengan memperbanyak berdoa. Ustaz, saya sudah 10 tahun berdoa. Tiap hari, tiap malam saya berdoa kepada Allah. Tapi sampai sekarang doa saya tak pernah kunjung dikabul oleh Allah. Sampai sekarang doa saya tak pernah diijabahkan oleh Allah. Padahal dalam Al-Quran Allah menjamin, Allah berfirman bagi kita, Udu'uni istajib lakum. Berdoalah wahai hambaku, mintalah kepadaku, istajib lakum, kata Allah, aku akan menjawab dan memperkenankan doa kalian. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila
hambaku bertanya tentangku, fa inni qarib, aku itu sangat dekat sekali. Ya, ketika kita meminta akan dikabulkan oleh Allah. Maka yang jadi pertanyaan dalam diri kita, sudah 10 tahun, 5 tahun berdoa, kenapa tak kunjung diterima oleh Allah? Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berdoa tak sembarang-barangnya. Berdoa itu tak asal-asalnya. Sebagaimana rumah yang baik memiliki pintu jendela dan memiliki dinding, memiliki atap yang kuat. Begitu juga doa. Doa itu memiliki rukunnya. Doa itu memiliki sayapnya. Doa itu memiliki waktunya. Dan doa itu memiliki asbabnya, sebabnya. Jadi ketika doa kita mencukupi 4 syaratnya, waktunya, asbabnya, dan rukunnya, maka insya Allah doa kita itu akan terbang, akan dikabulkan oleh Allah. Apa rukun doa? Yang pertama, rukun doa itu ihdarul qalbi ilallah. Ketika kita berdoa, hazir hati kita kepada Allah. Kita sedang meminta kepada Allah, maka hati kita jangan lalai dan sibuk memikirkan selain Allah. Ketika kita meminta kepada Allah, tapi hati kita sedang memikirkan masalah yang lain, hati kita sedang memikirkan dunia, maka mungkin inilah penyebabnya doa kita tak pernah diperkenankan oleh Allah. Sama seperti dengan kita manusia, kawan berbicara kepada kita, tapi mata kita, pandangan kita ke yang lain. Kawan dari tadi capek-capek yang ngomong sama kita, tapi mata kita, muka kita ke arah yang lain. Walau memang telinga kita terdengar, tapi tak fokus mata dan pandangan kita dengan kawan yang sedang bicara. Tentu kawan kita ini akan menilai, mengobrol dengan kawan ini, berbicara dengan si dia ini tak asyik. Begitulah Allah Ta'ala. Ketika kita meminta kepada Allah, tapi hati kita sedang sibuk dengan yang lain, maka inilah tak ada syaratnya berdoa. Syaratnya berdoa yang pertama, ihdarul qalbi ilallah, hazir hati kita kepada Allah. Karena kita sedang meminta kepadanya, maka jangan lisan saja yang mengucapkan kata-kata, jangan lisan kita saja yang meminta, tapi hati kita lalai kepada yang lain. Di antara syarat yang lain istiqomah, tetap khusyuk posisi kita. Dan syarat yang selanjutnya, putuskan harapan kepada manusia, pusatkan harapan kita hanya kepada Allah. Jika cukup 3 syarat ini, maka insya Allah doa kita akan dekat diistijabahkan oleh Allah. Hazirnya hati kita, khusyuk dan posisi kita tetap di hadapan Allah. Kemudian putuskan harapan hanya kepada Allah, jangan mengharap kepada yang selain Allah. Karena kita meminta kepada Allah, maka tentu perlu harapan kita tuh hanya Allah lah harapan. Jangan salah ketika kita meminta kepada Allah, ya Allah berikan rezekiku yang banyak, ya Allah berikan pekerjaanku yang bagus, tapi hati kita mengharap rezeki itu dari si fulan. Tapi hati kita mengharapkan pekerjaanku dari kantor ini. Jangan. Harap betul, serahkan harapan kita hanya kepada Allah. Minta rezeki, fokus tujuan kita kepada Allah. Di mana yang diberi oleh Allah, sebanyak apapun yang diberi oleh Allah, di mana tempatnya dititipkan oleh Allah, itulah yang terbaik bagi kita. Kemudian sayapnya doa adalah as-sidqu. Dalam berdoa itu memiliki sayapnya, as-sidqu, siddiq. Apa siddiq? Kita ini harus jujur kepada Allah. Dalam berdoa kita itu harus jujur.
Ketika kita meminta doa diampuni segala dosa dan kesalahan kita, perlu itu membayangkan semua dosa, semua perbuatan salah yang kita pernah lakukan. Tak ada manusia yang tak memiliki kesalahan, karena memang hakikatnya manusia al-khata', memiliki perbuatan khilaf dan salah. Dan memang hakikatnya pengambilan nama manusia dari lafaz nasa, yang artinya pelupa, berbuat salah, nasian. Sehingga manusia itu tidak ada yang tak memiliki salah dan khilaf. Semua kita memiliki salah dan khilaf. Namun dalam berdoa kita itu harus jujur kepada Allah. Kalau memang harapan kita kepada Allah, fokus betul-betul harap kita hanya kepada Allah. Ketika doa kita memiliki rukun dan sayapnya, insya Allah doa kita akan terbang tembus langit-langit semua. Dan doa itu memiliki waktu. Cari waktu berdoa kita itu di waktu yang baik, di waktu yang memang tak mengganggu fokus kita, di waktu yang tak bisik, di waktu yang dimana hewan sedang tidur, manusia dalam tidur semua. Di waktu itulah kita ambil untuk berdoa kepada Allah. Kemudian asbabnya doa itu adalah berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang pada dasarnya semua amalan, kullu amalin ibni Adam mardudah. Ada dalam satu riwayat, semua amalan manusia itu belum tentu diterima, tergantung antara langit dengan bumi, kecuali doa itu doa yang dibarengi dengan berselawat kepada Rasulullah, maka insya Allah akan dijawabkan oleh Allah. Mungkin sudah selama ini kita berdoa tak pernah dijawabkan oleh Allah. Sebanyak ini menangis kita khusyuk berdoa kepada Allah, tak pernah kunjung dijawabkan, dikabulkan oleh Allah. Mungkin tak pernah kita memperhatikan syaratnya, rukunnya. Kemudian yang kedua, cara mengagungkan atau memuliakan bulan Rajab dengan cara berpuasa. Melatih diri kita berpuasa di bulan Rajab, walaupun susah, walaupun berat, walau satu hari di awalnya, satu hari di pertengahannya, dan satu hari di akhirnya sudah oke, sudah bagus. Itu hanyalah bentuk latihan. Ketika nanti masuk bulan Sya'ban, terbiasa juga. Dan masuknya bulan Ramadan, puasa itu sudah hal biasa bagi kita. Karena sudah melatih diri dari Rajab, Sya'ban, masuk Ramadan tak begitu berat puasa bagi kita. Kenapa terkadang banyak di antara kita ketika hari pertama Ramadan, hari kedua Ramadan terasa berat puasa itu. Biasanya terasa berat, hari pertama, hari kedua berat sekali nampaknya. Jangankan untuk lain-lain, terkadang untuk menyiapkan makan berbuka puasa saja berat, ya kan Bu? Di hari pertama dan hari kedua, itu penyebabnya tak kita latih diri dari Rajab, Sya'ban. Tapi setelah kita melatih diri di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, insya Allah di bulan Ramadan sudah terbiasa, tak berat lagi walau hari pertama. Oh, kalau mampu kita sehat badan kita, tak sibuk dalam pekerjaan kita, maka ambillah 3 hari di awal, 3 hari pertengahan, dan 3 hari akhir. Begitu juga di Sya'ban. Oh, Ustaz sudah lewat, ini malam kedua, ambillah. Besok ambil kepada puasa Rajab hari kedua. Tak ambil besok, maka boleh ambil yang besok lagi. Intinya 10 awal 1 hari paling kurang, 10 pertengahan 1 hari, dan di akhir 1 hari. Ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau memang hadis ini tak begitu kejelasnya untuk menganjurkan berpuasa di bulan Rajab, di bulan Sya'ban.
Tapi secara dilalahnya memang perintah puasa itu boleh-boleh saja. Boleh kapan saja, tak harus mesti di bulan Rajab, tak mesti di bulan Sya'ban. Kapan saja boleh berpuasa. Apa kata Nabi? Sum minal hurum watruk. Sum minal hurum watruk. Sum minal hurum watruk. 3 kali ini. Sum minal hurum watruk. Berpuasalah daripada bulan-bulan yang baik, daripada bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah, daripada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Watruk. Dan boleh juga tidak kita berpuasa, tinggalkan. Jadi mau berpuasa atau tidak berpuasa boleh-boleh saja. Sum watruk kata Nabi. Berpuasa atau tinggalkan, boleh ya, boleh tidak. Jadi tak wajib. 3 kali Nabi katakan sum watruk, sum watruk, sum watruk. 4 bulan haram ini, 3 diantaranya sum watruk, 3 bulan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Boleh kita berpuasa, boleh tidak. Tapi bagusnya kenapa tak 4 kali ya kan, biar masuk Ramadan. Jadi boleh berpuasa, boleh tidak di bulan Ramadan. Tidak 3 kali Nabi ulang sum watruk, sum watruk. Ya. Kalau di bulan Ramadan sum dan tak boleh kita tinggalkan, wajib berpuasa. Tak berpuasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kata Nabi ini mengambil dilalahnya, walau tidak muafakat, tapi dilalahnya untuk berpuasa boleh-boleh saja. Ini sebagai bentuk melatih diri. Dan di antara yang lain cara kita memuliakan dan mengagungkan bulan Rajab adalah dengan cara memperbanyak istighfar. Karena berdasarkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Sungguh beruntung, sungguh mulia, sungguh bahagia liman wajada, bagi mereka yang mendapati fi sahifati, dalam kertas lembaran amalannya, istighfaran katsiran, mendapatkan tertulis istighfar yang begitu banyak. Karena memang jelas istighfar ini adalah obat dari segala penyakit, obat dari segala kesusahan, obat dari segala kesusahan dan kesulitan. Istighfarlah. Semua masalah bisa terpecahkan, semua beban bisa ringan dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Doa yang tak pernah terkabulkan, perbanyak istighfar, berselawat kepada Rasulullah. Kesusahan hidup, perbanyak istighfar kepada Allah. Kesulitan hidup, perbanyak istighfar kepada Allah. Setiap masalah yang tak mampu kita selesaikan, perbanyak istighfar oleh Allah, perbanyak istighfar kepada Allah, maka nanti Allah akan mengutus orang-orang yang akan membuat selesainya masalah kita. Ini sebagaimana pernah datang kepada Hasan Al-Basri. Datang kepada Hasan Al-Basri 4 orang. 4 orang yang mengadu 4 masalah yang berbeda-beda. Datang orang yang pertama bertanya kepada Hasan Al-Basri, aulia Allah, ulama sufi yang terkenal, bukan daerah bahkan dunia mengenalnya. Datang orang pertama bertanya tentang masalah pahitnya kehidupan, susahnya kehidupan. Hasan Al-Basri menjawab, istighfarlah engkau kepada Allah, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Kemudian datang orang kedua, bertanya, mengadu dengan masalah yang berbeda. Sudah lama berkeluarga, sudah 10 tahun sudah berkeluarga, 15 tahun sudah berkeluarga,
tapi tak kunjung diberikan anak oleh Allah. Datang orang ini mengadu kepada Hasan al-Basri. Namun jawabannya masih sama, perbanyaklah istighfar engkau kepada Allah. Datang orang ketiga mengadu tentang tanamannya yang sudah kering, air mengurang, hujan tak pernah turun. Jawaban Hasan al-Basri masih sama, perbanyaklah engkau beristighfar kepada Allah. Semua pertanyaan, semua aduan yang diadu oleh orang kepada Hasan al-Basri dijawab dengan jawaban yang sama, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Akhirnya muridnya beliau Ar-Rabi' bin As-Sabih, murid Hasan al-Basri, Ar-Rabi' ini jadi bingung. Setiap manusia yang datang mengadu masalah kepada Hasan al-Basri dengan masalah yang berbeda, dengan bentuk pertanyaan yang berbeda, kehidupan yang berbeda, tapi jawabannya sama, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Karena penasaran Ar-Rabi' ini bertanya langsung kepada gurunya, wahai syekh, wahai guruku, kenapa begitu? Setiap pertanyaan, setiap masalah yang diadu, jawabannya sama, perbanyak istighfar kepada Allah. Apa jawaban Hasan al-Basri? Kata beliau, semua jawaban yang kuberikan dan semua jawaban yang kujawab bukan karena akalku, bukan karena landasan pikiranku saja, tapi karena firman Allah Ta'ala. Apa firman Allah Ta'ala? Istaghfaru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian kepada Allah, innahu kana ghaffara, Allah lah yang maha pengampun. Yursilus samaa alaikum midrara, Allah akan mengutus hujan yang bersambung-sambung atas kalian. Wa yumditkum bi amwalin, Allah akan menggandakan harta-harta kalian. Wal banin, dan Allah akan berikan anak. Yang sudah memiliki anak, Allah akan tambah lagi anak. Wa yaj'alu lakum jannah, dan Allah akan berikan surga. Allah akan ciptakan surga bagi mereka yang banyak beristighfar kepada Allah. Wa yaj'alu lakum anhara, dan Allah akan ciptakan sungai-sungai yang begitu indah, airnya lebih manis daripada manis madu, lebih putih daripada putih susu. Diberikan kepada siapa? Kepada orang yang memperbanyak istighfar. Jadi semua jawaban Hasan al-Basri bukan karena akalnya, bukan karena landasan pikirannya, tapi karena firman Allah Ta'ala. Perbanyak istighfar kita kepada Allah, semua masalah kita selesai. Apapun masalahnya, insya Allah akan selesai dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Maka sebetulnya Nabi kita saja yang terjamin daripada dosa, yang terjamin daripada khilaf dan salah. Namun sehari semalam Nabi kita itu beristighfar kepada Allah 70 kali. Bahkan dalam satu riwayat 100 kali beristighfar kepada Allah. Kita jangankan beristighfar, kadang berzikir saja malas. Berzikir la ilaha illallah kadang malas, apalagi beristighfar 70 kali atau bahkan sampai 100 kali. Nabi manusia yang bersih, manusia yang namanya disandingkan oleh Allah di tiang-tiang aras. Dalam surga tiang aras tertulis nama Nabi kita berdampingan dengan nama Allah. Manusia yang bersih, manusia yang mulia, manusia yang agung. Tapi sehari semalam beliau beristighfar kepada Allah paling kurang 70 kali, bahkan dalam satu riwayat 100 kali. Maka apalah kita ini yang memang bukan siapa-siapa, yang memang tidak agung, yang memang tidak mulia. Maka oleh karena itu di setiap masalah kita,
di setiap beban hidup kita, kesempitan kita, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah. Kenapa? Karena dengan banyaknya kita beristighfar kepada Allah, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Makin sering kita meminta ampun, maka makin sering Allah menghapuskan dosa kita, makin dekat Allah terima. Karena memang kandungan istighfar itu meminta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya. Aku meminta ampun kepada Allah yang Maha Agung, itu kandungannya. Walau bahasa Arabnya astaghfirullahaladzim. Jadi makin banyak kita meminta ampun, makin banyak kita meminta ampun. Makin sering kita meminta ampun kepada Allah, dosa-dosa kita makin sedikit, makin sedikit, makin sedikit. Karena memang susahnya hidup, bebannya hidup yang kita alami sekarang ini, yakin dan percayalah penyebabnya hanya satu. Apa itu? Dosa kita yang sudah menumpuk. Khilafnya kita yang sudah menumpuk begitu banyak dalam diri kita, maka itulah penyebabnya susahnya hidup kita, beban dalam kehidupan luar biasa. Maka oleh karena itu, bagi yang ingin bahagia dalam kehidupannya, senang dalam kehidupannya, tak memiliki beban, taubatlah dari kesalahan, jauhilah maksiat yang dilarang oleh Allah. Jika kesalahan dan khilaf itu antara kita dengan Allah, maka cukup beristighfar saja. Tapi kalau dosa itu menyangkut sesama manusia, maka tak cukup dengan istighfar dan meminta ampun kepada Allah. Kita mencuri punya orang, mencuri barang kawan, maka tak cukup dengan duduk di pertengahan malam sebelum subuh menangis kita, bahkan sampai keluar air mata darah pun tak diterima taubat kita oleh Allah. Kenapa? Karena dosa kita masih ada tanggung jawab sesama manusia. Cara taubatnya, kalau kita mencuri, kembalikan dulu barang yang sudah kita curi kepada pemiliknya, baru setelahnya bertaubat kepada Allah. Jika kita membunuh, serahkan diri kepada keluarga atau kepada yang berwenang, setelah itu baru kita bertobat kepada Allah. Jika kesalahan dan khilaf menyangkut dengan manusia, maka wajib minta maaf kepada manusia dulu, baru setelahnya bertobat kepada Allah. Kenapa seperti itu? Yang pertama, mencuri perbuatan yang dilarang oleh Allah. Karena mencuri ada barang manusia di situ, maka tentu wajib kita minta maaf kepada pemilik. Kalau masih memiliki barangnya, maka kita kembalikan dan minta dihalalkan kesalahan kita. Baru setelah itu kembali kepada Allah dan bertobat, maka insya Allah akan diterima taubat ini. Inilah yang dimaksudkan dengan taubatan nasuha. Kembalikan barang dulu, baru setelahnya kita menyesal, betul-betul masukkan dalam hati, yakinkan dalam diri, tak akan kembali lagi, baru setelahnya kita bertobat kepada Allah. Mungkin dengan cara seperti inilah kita memuliakan dan mengagungkan bulan Rajab, dengan cara banyak berdoa, dengan cara banyak beristighfar, dengan cara berpuasa. 3 cara ini walau hanya sedikit, insya Allah akan berbekas bagi diri ini. Nanti masuk di bulan Ramadan kita akan mengambil hasil-hasil yang luar biasa. Baik, kalau memang dana kita sudahi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.